apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan kencang dan hujan deras mengakibatkan kanopi toko roti di Kabupaten Maros roboh. Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Makassar diserang kawanan lebah saat hendak pulang sekolah. Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan pemilu damai di Kota Makassar. Informasi pertama, angin kencang dan hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini mengakibatkan kanopi toko roti di Kabupaten Maros roboh. Kanopi roboh menimpa beberapa kendaraan yang terparkir. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kanopi teras toko roti sepanjang 30 meter roboh dan menimpa kendaraan mobil dan motor yang tengah terparkir. Robohnya kanopi diduga akibat dari hantaman angin kencang yang disertai hujan deras. Insiden ini menimpa toko roti di Jalan Trans Sulawesi, Poros Maros Pangkep, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada 4 Februari lalu. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun kejadian ini sempat mengagetkan para konsumen yang tengah berbelanja, karyawan, serta pengendara yang berteduh saat hujan deras terjadi. Nggak langsung dirobos semua, sempat berhenti sebentar, jadi orang yang di bawah itu yang berteduh bisa lari, terus yang tertimpa itu ada satu mobil dan satu motor. Insiden kanopi roboh ini sudah 2 kali menimpa toko roti Maros ini. Rencananya kanopi yang roboh dengan panjang 30 meter akan diganti total agar hal serupa tak terjadi lagi. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga akibat korsleting listrik, Sekolah Dasar Islam Terpadu Thoriqul Jannah di Kabupaten Sinjai terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekolah Dasar Islam Terpadu Thoriqul Jannah di Kabupaten Sinjai terbakar pada Sabtu pekan lalu. Api dengan cepat membesar membakar seluruh bangunan yang berada di Jalan Lamati, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penjaga sekolah yang panik berusaha padamkan api dengan alat seadanya hingga menunggu bantuan dari pemadam kebakaran tiba di lokasi. 3 unit mobil pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Bagian belakang sini tapi sudah di atas. Oh, di atas ini? Ya. Apakah ada yang memaksa jalan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada yang masuk. Oh, tidak ada aktif. Tidak ada orang. Oh, ini tidak ada di korban, Mas. Tidak ada di korban anak-anak. Sementara tidak ada di korban anak-anak. Tidak ada, kosong sini kosong. Cuma Kosong saya berempat saya di sini tadi. Sudah sholat maghrib toh, karena anak-anak sudah selesai kegiatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Usai dilakukan pendinginan, polisi akan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di kantin sekolah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Seorang remaja pria menjadi korban penyerangan oleh rekannya di Kota Makassar. Polisi kini tengah mengidentifikasi rekaman kamera pengawas saat kejadian dan berupaya mengejar pelaku. Tersinggung dengan ucapan teman, seorang pria di Kota Makassar melukai temannya dengan parang. Penganiayaan ini terjadi di Jalan Raya Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Usai pelaku pergi, korban yang dibonceng motor pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, korban yang diketahui berinisial MFS 17 tahun langsung menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian kepala, belakangnya, dan tangannya. Sementara itu, aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama dengan Reskrim Polsek Makassar langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara TKP dan melakukan olah TKP termasuk mengambil rekaman kamera pengawas. Korban anak remaja umur 17 tahun. Dia menggunakan senjata tajam mengakibatkan luka pada bagian kepala. Ya. Ini untuk terduga pelaku sudah diketahui, Konon? Terduga pelaku sudah diketahui, namun sampai saat ini belum diamankan, tapi sementara dalam pengejaran.
Hingga kini polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku dan masih melakukan pengejaran pelaku. Sementara itu, untuk korban masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Makassar diserang kawanan lebah saat hendak pulang sekolah. Sejumlah siswa mengalami kesakitan, sementara evakuasi sarang lebah berlangsung sulit lantaran berada di jembatan penyeberangan. Puluhan siswa sekolah dasar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar menangis kesakitan usai diserang lebah pada hari Jumat. Mereka mengalami luka di bagian wajah dan telinga akibat sengatan. Mendapatkan laporan adanya serangan lebah, tim Damkar Kota Makassar langsung terjunkan 8 petugas ke lokasi. Evakuasi sarang lebah pun berlangsung sulit hingga memaksa petugas menggunakan tali untuk menjangkau sarang di bawah jembatan. Usai dievakuasi, petugas memusnahkan sarang lebah tersebut dengan cara dibakar. Kejadian bermula saat para siswa ini melintas di jembatan penyeberangan yang berada di depan sekolah mereka. Namun tiba-tiba diserang lebah. Diduga ada yang mengganggu sarang lebah sehingga lebah keluar dari sarang dan menyerang. Mungkin sarang lebah itu terganggu karena adik-adik itu dia lewat di atas. Ya. Mungkin terlalu banyak dan mengganggu lebahnya. Sarangnya dia menyerang sama adik-adik sendiri. Kini kondisi siswa yang terserang lebah berangsur membaik setelah menjalani perawatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Badai El Nino yang masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia digadang sebagai salah satu penyebab harga beras di pasaran masih tinggi. Pengaruh dari dampak badai El Nino diamini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pernyataan Mentan ini diutarakannya dalam kunjungan di Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Sabtu pekan lalu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan mitigasi risiko, yakni menangani ketersediaan pupuk yang kerap langka di pasaran, serta pembagian benih padi. Sehingga kita harus ini sudah bisa kita mitigasi risiko.